Keberagaman agama di Indonesia tentu akan menyebabkan beragam pula perbedaan pandangan dan pendapat. Hal ini tentu akan menimbulkan konflik. Maka, kedewasaan beragama perlu kita tumbuhkan agar tidak terjadi konflik atas nama agama. Sebagai umat beragama yang baik, kita seharusnya mau menilik inti dari setiap ajaran agama-agama lain. Karena sejatinya setiap agama itu mengajarkan pemeluknya untuk melakukan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama, saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Darut Taqwa atau yang biasa dikenal dengan Pondok Pesantren Ngalah beserta jajaran pengurusannya. Kemudian yang juga saya hormati para dewan juri lomba esai ilmiah populer tingkat nasional. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ricky Ronaldo. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan esai saya yang berjudul Kedewasaan Beragama. Indonesia sebagai bangsa memiliki masyarakat yang amat majemuk, baik itu dari segi budaya, bangsa, bahasa, hingga agama. Keragaman ini akan menyebabkan beragam pula cara pandang atau pemahaman seorang terhadap agama, sehingga tak bisa dipungkiri gesekan-gesekan sosial tentu akan mudah kita temui di Indonesia. Akhir-akhir ini beredar doktrin-doktrin agama yang mengatakan bahwasanya agama X salah, agama X adalah sesat, dan menganggap agama sendirilah yang paling benar. Banyak klaim-klaim kebenaran seperti ini yang berkembang di Indonesia. Hal ini disebabkan karena itu tadi, ketidakdewasaan dalam beragama. Kalau kita mau menilik inti dari setiap ajaran-ajaran agama itu, sebenarnya semua agama itu mengajarkan keselamatan dan kedamaian bagi umatnya. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan kebencian pada penganutnya. Dalam Islam misalnya, kita diwajibkan mendirikan sholat. Hal itu bertujuan untuk mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian ada juga kita diwajibkan untuk memberi zakat. Hal ini adalah untuk menunjukkan kepedulian kita terhadap sesama. Kita juga diwajibkan berpuasa. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan ego kita, hawa nafsu kita. Kemudian dalam agama Kristen atau umat Kristiani itu inti ajarannya adalah cinta kasih kepada Tuhan dan sesama. Di dalam agama Yahudi juga ada 10 perintah Tuhan atau Ten Commandment itu di dalam perjanjian lama, yang isinya antara lain itu tidak membunuh, tidak berzina, tidak berkata dusta, kemudian tidak menyembah berhala dan sebagainya. Di dalam agama Hindu, Buddha juga demikian. Di dalam agama Hindu misalnya ada konsep moksa untuk menggambarkan kebahagiaan tertinggi. Di dalam agama Buddha ada konsep nirwana itu untuk menggambarkan kebahagiaan tertinggi tadi. Nah, untuk mencapai moksa dan nirwana ini, umat Hindu dan Buddha juga diajarkan untuk hilangkan ego, itu untuk berkata benar, untuk tidak berdusta, berbuat baik kepada orang tua, dengan cara-cara misalnya meditasi,
yoga dan sebagainya. Maka sebenarnya kita tidak boleh mengatakan agama lain adalah sesat, hanya agama kita sendirilah yang paling benar. Karena di dalam agama-agama lain juga mengandung kebenaran. Jadi kita tidak perlu lagi menebar kebencian dan rasa permusuhan antar pemeluk agama. Inilah yang disebut dengan kedewasaan beragama. Dewasa adalah lawan dari kekanak-kanakan. Kekanak-kanakan artinya adalah sikap yang emosional, sikap yang tidak menghargai perbedaan, dan menunjukkan satu sikap ketidakmatangan. Jadi aspek kedewasaan beragama ini secara sederhana bisa kita artikan sebagai sikap yang tidak emosional melihat perbedaan, baik itu dari segi keyakinan maupun dari segi pemahaman terhadap agama. Karena secara rasional persoalan keyakinan ini adalah persoalan yang pribadi yang tidak bisa dipaksa-paksakan pada orang lain. Begitu juga yang menyangkut pemahaman agama atau tafsir agama. Maka kedewasaan beragama ini harus kita tumbuhkan di tengah masyarakat Indonesia agar keberagaman yang ada bisa menjadi rahmat. Tidak akan ada lagi kerusuhan atau konflik atas nama agama, dan umat manusia akan tumbuh menjadi peradaban yang semakin baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.